Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurar rahima. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang sedang kita lakukan menjadi kifarat penebus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan al-jumu'at ila jum'ah mukaffaratun lima bainahuma idza istafadatil kaba'ir. Jum'ah ke Jum'ah, maka Jum'ah itu menjadi kifarat apabila kita semua meninggalkan dosa-dosa besar. Hadirin sidang Jumat dan Allah, saya sebagai khatib mengajak kepada semuanya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon untuk didengarkan apa yang akan saya sampaikan, karena ketika khatib sedang berkhutbah kemudian tidak ada yang memperhatikan atau ada yang ngobrol atau bersunda gurau, maka termasuk Jumatan yang lago, yang sia-sia. Rasulullah mengatakan idza qulta li sahibika ansid wal imamu yahtubu faqad lagauta. Apabila kau mengatakan kepada temanmu yang ada di sampingmu, diamlah, wal imamu yahtubu, sementara imam sedang berkhutbah, faqad lagauta, sia-sia Jumatannya. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin ditinjau dari keterlibatannya dalam berjihad terbagi kepada dua tingkatan. Pertama, mukminin yang derajatnya rendah yang disebut qaidin, dan kedua, mukminin yang derajatnya tinggi yang disebut mujahidin. Sebagaimana diungkapkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 95 dan 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dirari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurar rahima. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai udur, mempunyai alasan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk
satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta mendapatkan ampunan serta rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mukminin qaidin atau mukminin yang duduk adalah mukminin yang diam diri, tidak melakukan jihad dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Lain halnya dengan yang tidak berjihad karena mempunyai alasan yang dibenarkan syariat atau udzur syar'i, seperti buta, pincang, atau sakit dan cacat fisik yang menyebabkan mempunyai keterbatasan dalam bergerak. Imam Bukhari melalui riwayat sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Barra menuturkan bahwa ketika turun ayat 95 dari surat An-Nisa tadi, Nabi SAW memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskannya. Ketika beliau mendiktekan, baru sampai kepada kalimat la yastawil qaiduna minal mu'minina, Abdullah ibnu Ummi Maktum yang matanya buta, yang ketika itu berdekatan dengan Rasulullah SAW mengeluhkan tentang kebutaannya sehingga tidak mampu ikut berperang. Rasulullah melanjutkan kelengkapan ayat itu sehingga ada penegasan bahwa yang dimaksud mukminin yang tidak ikut berperang itu adalah mukminin yang ghairu dharari, artinya mukminin yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan oleh syar'i yang mendapat izin dari Rasulullah. Mukminin seperti ini berada pada derajat yang rendah, apalagi mukminin qasidina yang berkeinginan berjihad. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, an Anasin qala, lamma raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk wadana minal madinati qala inna bil madinah aqwaman man sirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa kanu ma'akum fi qalu ya Rasulullah wa hum bil madinah qala na'am habasahumul udru. Dari Anas berkata, ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk dan sudah dekat Madinah, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang sama sekali tidak bisa berjalan dan tidak pula dapat menempuh suatu lembah, melainkan mereka senantiasa bersama kalian. Mereka, para sahabat bertanya, apakah mereka tetap tinggal di Madinah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Mereka terhalang oleh udzur hingga tidak bisa ikut bersama kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin sidang Jumat mudah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam di Mekah pada saat ada perintah untuk berhijrah ke Madinah, sebagian ada yang tidak ikut berhijrah dengan tanpa alasan kecuali alasan berupa keberatan meninggalkan kesenangan dunia atau tak mau berpisah dengan keluarga. Orang-orang Islam seperti ini berada di lingkungan orang-orang musyrik, berada di lingkungan orang-orang musyrik Mekah, tidak leluasa melaksanakan ajaran agama, apalagi berjihad, dan bahkan senantiasa mendapatkan intimidasi dan tidak bisa menolak untuk terlibat perang melawan kaum mukminin dengan berada di pihak musyrikin. Orang-orang Islam ini ketika dijemput malaikat maut akan ditanya, dalam keadaan bagaimanakah kalian ketika diwafatkan? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang mustad'afin, orang-orang yang tertindas, tidak leluasa melaksanakan ajaran agama. Malaikat balik bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa meninggalkan tempat itu dan berhijrah meninggalkan keadaan yang tidak kondusif. Artinya orang seperti ini di hari akhir mendapat tempat jahanam yang merupakan seburuk-buruknya tempat.
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum qalu fima kuntum kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. An-Nisa ayat 97. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menzalimi diri yang diwafatkan malaikat itu adalah orang-orang yang tidak berhijrah apalagi berjihad. Mereka ini tergolong orang-orang yang qaidin, yang tidak mempunyai alasan yang dibenarkan syar'i. Orang-orang seperti ini oleh Allah di yaumul akhir ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Setiap mukminin jika mengalami situasi yang tidak kondusif, baik karena berada di lingkungan musyrikin, lingkungan kerja, atau mendapatkan jabatan sehingga tidak leluasa untuk melaksanakan ajaran agama, maka pilihannya berusaha mengubah lingkungan itu menjadi baik dengan tanpa kita terlibat begitu kebiasaan yang berlawanan dengan ajaran agama atau meninggalkan kepentingan atau jabatan itu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, kebalikan dari qaidin yang mempunyai derajat rendah dan bahkan paling rendah adalah kelompok mujahidin, yaitu orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah, yakni orang-orang yang mengerahkan semua potensi yang dimiliki, baik pikiran, fisik ataupun harta, untuk perjuangan dalam rangka tegaknya agama Allah, agama Islam yang kita cintai ini. Terhadap mujahidin, Allah menjanjikan akan berada pada tempat yang paling tinggi dan memberikan pahala yang baik serta pahala yang sangat banyak dan besar. Imam Bukhari juga Imam Muslim pernah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang kadar derajat itu. Inna fil jannati mi'atu darajah a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Sesungguhnya di dalam surga terdapat senantiasa derajat atau tingkatan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara tiap-tiap 2 derajat sama dengan jarak antara langit dan bumi. Al-Amash meriwayatkan hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, "Man balagha bisahmin falahu ajruhu darajatun." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, wa ma darajatu?" Faqala, "Amma innaha laysat bi'atbati ummika ma baina darajataini mi'atu amin." Barang siapa yang melepaskan anak panah di jalan Allah, baginya pahala 1 derajat. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah derajat itu?" Rasulullah menjawab, "Ingatlah, sungguhnya derajat itu bukanlah tangga naik yang ada pada pintu rumah ibumu. Jarak antara 2 derajat adalah 100 tahun perjalanan." Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah dilaksanakan sesuai tuntunan kebutuhan. Pada saat Islam dan orang Islam diganggu bahkan diperangi orang-orang kafir,
maka bagi umat Islam tidak dituntut untuk mengadakan perlawanan. Jihad seperti ini disebut qital. Seperti halnya di masa Rasulullah SAW telah berlangsung perang Badar, perang Tabuk dan perang-perang lainnya. Orang yang mempunyai kemampuan jihad qital lalu tidak melakukannya dipandang berdosa, dan untuk dapat diampuni dari dosanya itu haruslah bertaubat. Sahabat Rasulullah yang bernama Ka'ab bin Malik yang karena tertinggal ikut perang Tabuk, padahal jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan untuk keperluan mengikuti perang Tabuk itu, sebelum taubatnya diterima Allah, beliau harus menjalani sanksi yang diberikan Rasulullah berupa tidak boleh ada yang mengajak berkomunikasi dengannya walaupun istrinya sendiri selama 50 tahun. Baru setelah itu Allah menerima taubatnya. Berkenaan dengan kasus ini turunlah Quran surat At-Taubah ayat 117 119. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqum minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, jihad selain kita dan bahkan dalam situasi sekarang ini sangat penting adalah tafaqquh fid din, mendalami pengetahuan agama. Pada saat perang tidak diikuti Rasulullah, sahabat sebagiannya tidak diizinkan ikut ke medan perang, tetapi ditugaskan untuk mendalami pengetahuan agama, yang nantinya diberi tugas untuk memberi peringatan kepada prajurit-prajurit yang pulang dari medan perang. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfaru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, padahal mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Surat Taubah ayat 122. Ayat ini mensejajarkan antara jihad tafaqquh fid din dengan jihad qital, dan mempunyai kedudukan yang sama pula. Rasulullah pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah untuk memperoleh kebaikan, maka dia akan menjadikan paham dalam urusan agama. Untuk mendapatkan pahala yang sangat baik lagi besar serta derajat yang dapat kita menggapainya melalui berusaha terus bertafaqquh fid din, mendalami pengetahuan agama dan memberi peringatan serta memperluaskannya kepada orang-orang di sekitar kita yang berhak untuk mendapatkan tambahan pengetahuan agama dan yang belum menerimanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.